Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitra Herdian, salah satu staf pengajar di Diploma 3 Keperawatan Stikes Dharma Husada. Video ini merupakan rangkaian dari PDD UKT-PT, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah manajemen keperawatan, manajemen pasien safety, metodologi keperawatan, keperawatan dasar, serta komunikasi. Saya juga tergabung dalam tim mata kuliah, ya. Yang pertama yaitu manajemen keperawatan dan keselamatan pasien. Yang kedua, metodologi penelitian, ya, pada program studi sarjana keperawatan dan profesi nurse, yang mana mata kuliah tersebut sudah sesuai dengan keilmuan saya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu manajemen keperawatan, yang dimana manajemen keperawatan ini berada di semester 3 dengan bobot SKS 2 SKS, 1 teori dan 1 praktek, yang merupakan mata kuliah wajib dan mata kuliah prasyarat mahasiswa yang telah menyelesaikan mata kuliah sebelumnya. Mata kuliah ini mengajarkan mengenai aplikasi kepemimpinan dan manajemen keperawatan dalam memberikan pelayanan keperawatan dan terdiri dari 9 komponen kemampuan akhir. Di antaranya yaitu 1. Menjelaskan konsep umum manajemen, menjelaskan perilaku organisasi, menerangkan manajemen keperawatan, menjelaskan teori berubah dalam manajemen keperawatan, menerangkan manajemen asuhan keperawatan, menjelaskan manajemen mutu dalam keperawatan, menerapkan komunikasi dalam keperawatan, dan mempersepsikan tipe kepemimpinan dalam manajemen keperawatan. Delivery dan strategi dalam penyampaian pembelajaran ini berorientasi pada tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, di mana kemampuan yang diharapkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini yang diturunkan dari CPL program studi. Berikut capaian pembelajaran pada mata kuliah manajemen keperawatan yang terdiri dari 8 CPMK. Di antaranya yaitu 1. Mampu membedakan berbagai teori, tipe kepemimpinan, peran, dan fungsi manajemen keperawatan dalam pengelolaan atau manajemen asuhan keperawatan. 2. Mampu menyusun perencanaan manajemen keperawatan suatu unit ruangan sesuai dengan tahapan penyusunan perencanaan dan standar akreditasi pelayanan. 3. Mampu menetapkan kegiatan fungsi perorganisasian yang sesuai dengan prinsip pengorganisasian. Mampu merencanakan tenaga perawatan sederhana yang sesuai dengan kebutuhan ruang perawat. 5. Mampu mensimulasikan kegiatan manajer ruangan pada fungsi pengarahan. 6. Mampu menyusun upaya pengendalian mutu asuhan dalam pelayanan keperawatan. 7. Mampu merencanakan penyelesaian konflik dalam pelaksanaan asuhan pelayanan keperawatan ruang rawat. Dan yang terakhir, yang ke-8, memainkan peran dalam proses conference dan timbang terima sesuai konsep manajemen. Materi pembelajaran yang diajarkan pada kuliah manajemen keperawatan ini di antaranya adalah yang pertama, konsep umum manajemen, yang kedua, perilaku organisasi, yang ketiga, manajemen keperawatan, yang keempat, manajemen asuhan keperawatan, yang kelima, teori berubah dalam manajemen keperawatan, yang keenam, manajemen mutu dalam keperawatan, yang ketujuh, komunikasi dalam keperawatan, yang delapan, tipe kepemimpinan dalam manajemen keperawatan, dan yang terakhir, yang ke-9, teori konflik dalam manajemen keperawatan.
teknik interaksi dalam pembelajaran mata kuliah ini, saya menggunakan pembelajaran teori dengan metode SCL, Student Centered Learning. Di antaranya, Discovery Learning, Case Study, Small Group Discussion, dan Seminar. Pada pembelajaran praktek, saya menggunakan metode demonstrasi. Di antaranya role play, praktikum, mandiri, dengan didampingi oleh dosen pengampu. Kemudian, untuk meningkatkan interaksi saya dengan mahasiswa, saya menggunakan WhatsApp Group sebagai media komunikasi, Google Drive untuk pengumpulan tugas dan materi perkuliahan. Asesmen atau sistem penilaian mata kuliah, teknik dan indikator didasarkan pada nilai teori dan praktek, serta sikap yang mana untuk penilaiannya berupa ujian tengah semester sebanyak 20%, ujian akhir semester 20%, tugas mandiri dan kelompok 20%, kehadiran 10%, sikap 10%, dan ujian praktek 20%. Semua indikator penilaian ini sudah saya jelaskan dan paparkan pada saat pertemuan pertama pada minggu ke-1 dalam rencana pengembangan studi ataupun RPS, sehingga penilaian dapat dilakukan dengan transparan dan objektif. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait di AI pada mata kuliah yang saya ampu. Berikut audio visual saat pembelajaran secara offline. Terima kasih saya haturkan kepada teman-teman. Ya, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kelanjutan dari materi yang sebelumnya. Ya, jadi kita pada kesempatan kali ini ya akan membahas mengenai konsep model asuhan keperawatan profesional, ya, yang dimana untuk konsep model asuhan keperawatan profesional ini merupakan salah satu metode, ya, yang akan diterapkan di dalam suatu ruangan, ya. Nanti di mana teman-teman ketika praktek di rumah sakit ataupun sudah bekerja di rumah sakit di dalam satu ruangan itu pasti akan menggunakan satu metode. Ya. Metodenya apa saja? Banyak. Ya. Metodenya banyak sekali. Ya. Jadi tidak hanya satu metode nantinya. Intinya saja sih ketika kita melakukan satu tindakan keperawatan, ya, otomatis kan kita harus tahu dulu keperawatan itu seperti apa. Nggak mungkin ujuk-ujuk kita tahu keperawatan itu seperti ini. Ya. Nggak mungkin kita melakukan tindakan keperawatan kalau tidak tahu keperawatan itu apa. Dan itu termaktub pada Lokakarya Nasional Keperawatan, yang isinya ya diantaranya bahwa keperawatan itu merupakan bagian integral dari ilmu pengetahuan, ya, dan ada kiat-kiat yang harus dipenuhi oleh seorang perawat. Kiat-kiatnya apa? Harus melakukan pelayanan secara komprehensif. Bahwa komprehensif itu adalah bio, psiko, sosial, dan spiritual, ya, yang diberikan kepada pasien. Pasien itu sebagai apa aja? Bisa dikatakan sebagai individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Ya, selama siklus daur kehidupan, ya, dari dia lahir ataupun masih di dalam kandungan sampai dengan dia wafat, meninggal, ya, sampai dengan dia innalillahi. Orang mati juga masih diberikan perawatan, ya. Teman-teman kan sudah belajar, ya, mengenai bagaimana sih perawatan jenazah. Udah meninggal juga, baik yang sehat maupun yang sakit. Keperawatan itu tidak hanya bagi orang-orang yang sakit saja, gitu ya. Tetapi orang yang sehat juga itu perlu untuk diberikan pelayanan keperawatan. Tapi dalam konteks yang seperti apa sih orang yang sehat perlu pelayanan keperawatan itu? Ya, dalam konteks
preventif, dan promotif. Ya. Nah, kemudian dari hal tersebut ada analisis teori dan penelitian tentang metode asuhan keperawatan. Jadi harus ada nih sebuah metode atau sebuah model ya dalam memberikan asuhan keperawatan agar kualitas pelayanan keperawatan itu menjadi lebih baik. Tadi tujuannya untuk kepuasan pasien dan yang satu lagi untuk meningkatkan derajat kesehatan. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, di sini ya, mengapa sih perlu metode penugasan? Ya, tadi ya, seorang perawat ya, ketika tidak ada metode ataupun model ya asuhan keperawatan, maka akan bingung. Saya harus melakukan apa? Ya, saya harus bertanggung jawab kepada siapa? Ya, sehingga dibentuklah ya sebuah metode ataupun sebuah model penugasan pemberian asuhan keperawatan, gitu ya. Di mana untuk pemberian asuhan keperawatan ini diberikan kepada pasien, pasti kepada pasien tadi, baik itu sebagai individu, keluarga, kelompok ataupun masyarakat, gitu ya. Nah ini, nah tadi tujuannya kembali lagi kepada tujuan ya untuk meningkatkan derajat kesehatan dan untuk mencapai kepuasan pasien. Ya, jadi dibentuk ataupun dilaksanakannya suatu metode model asuhan keperawatan ini derajat kesehatan itu bisa meningkat, ya kepuasan pasien bisa terpenuhi. Jangan sampai ketika kita melakukan suatu metode ataupun model ya pasien malah tambah sakit, pasien malah tambah ngedumel, ya pelayanan yang diberikan itu enggak sesuai, enggak cocok. Ya. Nah, kemudian maka ya untuk mencapai derajat kesehatan dan kepuasan pasien itu harus dilakukan melalui asuhan keperawatan secara profesional. Ya. Ada yang tahu proses asuhan keperawatan apa saja? Pengkajian, oke. Diagnosa, oke. Sebelum implementasi, intervensi, oke. Implementasi dan good. Ya, teman-teman sudah tahu proses keperawatan. Jadi itulah yang harus dilakukan ketika teman-teman praktek di rumah sakit, baik sebagai seorang praktikan ataupun nanti setelah teman-teman bekerja di rumah sakit. Ya. Oke, maka perlu dibentuk ya sebuah metode penugasan. Nah, di sini perlu adanya suatu kriteria model. Ya. Jadi ruangan itu tidak serta-merta membentuk suatu model, ya, menerapkan suatu metode dengan asal-asalan. Jadi ada kriteria terlebih dahulu, ya. Metode apa sih yang cocok nantinya untuk diterapkan di suatu ruangan? Kita akan melihat dari metode case method ataupun total care, ya, bahwa metode ini akan diberikan kepada pasien yang memerlukan, ya, kebutuhannya itu dipenuhi oleh perawat, ya, karena tingkat ketergantungannya adalah total care. Jadi semua kebutuhan pasien dipenuhi oleh perawat, dibantu oleh perawat, gitu ya. Nah, untuk case method ini berpusat pada klien pasien. Perawat bertanggung jawab untuk melakukan asuhan secara komprehensif terhadap satu atau sekelompok pasien pada shift dinas tertentu. Kemudian ada metode fungsional. Nah ini metode fungsional itu dulu. Metode fungsional adalah metode di mana seorang perawat melakukan satu ataupun dua tindakan. Nah, untuk metode fungsional ini merupakan orientasi pada jenis tugas tertentu tadi, satu ataupun dua tugas tertentu. Ya. Kemudian pendekatan ini efisien. Ya, efisien dalam arti bahwa semua jenis pekerjaan akan terkontrol dan terkelola. Jadi semua kebutuhan pasien
ya injeksi pasti akan beres. Yang memerlukan infus pasti akan terpenuhi. Ya. Waktu pengerjaan lebih singkat. Kemudian seseorang dengan jenis tugas tertentu untuk jangka waktu lama akan menjadi sangat terampil terhadap tugas tersebut. Ini dibutuhkan uraian yang jelas, ya, protap yang jelas, setelah kontrol yang terstruktur. Ya. Jadi untuk metode fungsional itu ada kepuasan pada perawat itu sendiri. Tapi dalam pelaksanaan asuhan keperawatannya itu tidak komprehensif. Nah, ini juga akan ada keuntungan dan kerugian. Tadi sudah dijelaskan bahwa keuntungannya terampil untuk tugas tertentu, mudah memperoleh kepuasan kerja, kekurangan staf ahli dapat diganti dengan perawat terampil yang segera dapat dilatih, memudahkan untuk peserta didik yang belajar keterampilan. Kerugiannya pelayanan keperawatan terpilah-pilah, tadi tidak komprehensif. Proses keperawatan sulit dilaksanakan, ya, karena tidak berkesinambungan. Ya. Selesai tugas perawat cenderung melakukan tugas non keperawatan, karena dia banyak waktu untuk melakukan tugas-tugas non keperawatan. Kemudian perawat hanya melihat tugas sebagai keterampilan semata. Jadi dia ketika diberikan tugas tertentu, dia akan mengasah keterampilan tersebut. Ya, tidak akan memikirkan keterampilan yang lain, karena tugas dia keterampilan tersebut. Injeksi dia akan terus injeksi. Bagaimana IM, bagaimana SC, ya, bagaimana IC, terus aja. Ya, tidak akan memikirkan, bagaimana sih caranya infus, bagaimana sih caranya kateter, enggak. Ya. Kemudian hal yang harus dipertimbangkan, pendekatan fungsional lebih menitik beratkan kepada teknik prosedural, tidak memperhatikan keberadaan klien secara utuh dan unik. Pelayanan terfragmentasi, kesinambungan asuhan tidak terjamin. Ada kemungkinan jenis tugas tertentu tidak teridentifikasi sehingga luput dari perhatian staf. Tadi itu adalah metode fungsional. Kita lanjut saja, ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh, ya. Nanti akan dibuka sesi diskusi. Ya. Metode yang selanjutnya adalah tim nursing ataupun metode tim. Inilah yang sekarang yang ramai ataupun yang sering digunakan di dalam suatu ruangan, ya, metode tim, ya. Tenaga keperawatan profesional itu sebagai ketua tim, ya. Bukan berarti kita sebagai perawat D3 tidak bisa menjadi ketua tim, karena ada beberapa pertimbangan khusus untuk menjadi seorang ketua tim. Tidak hanya S1 dengan nurse. Bagaimana kalau dia fresh graduate baru keluar, ya, nggak mungkin dia langsung diangkat menjadi ketua tim, ya, dibandingkan dengan D3 perawat yang sudah bekerja lebih dari 3 ataupun sampai 5 tahun, ya. Mungkin ada pertimbangan khusus menjadi seorang ketua tim, ya. Dan ada asisten perawat teknikal, ya, yang akan menjadi suatu tim untuk mengelola sekelompok klien. Nanti akan dibagi, gitu ya. Misalkan kalau di rumah sakit mungkin pernah lihat juga ada tim A, ada tim B, ya. Mungkin ada bagian sayap kanan, bagian sayap kiri, ya, ataupun dibagi per kamar 1, 2, 3, 4 tim 1, 5, 6, 7, 8 tim 2, ya. Nah, itulah nanti yang akan sering teman-teman temukan metode ini ketika teman-teman praktek di rumah sakit di dalam satu ruangan. Metode ini apalagi di kelas 3, gitu ya. Lebih banyak di kelas 3. Kelas 1, kelas 2 mungkin ada metode asuhan keperawatan yang lebih cocok lagi nantinya. Kebanyakan metode ini di kelas 3 kebanyakan. Nah, apa sih keuntungannya? Keuntungannya memfasilitasi pelayanan komprehensif, ya, memungkinkan penerapan proses keperawatan, konflik antar staf dapat dikurangi melalui pre-conference, proses belajar dalam tim dan dikembangkannya hubungan interpersonal. Ya, selain keuntungan pasti akan ada kerugian. Kerugiannya, pre-conference sulit dilakukan pada waktu-waktu sibuk, perawat yang belum berpengalaman sehingga perlu dorongan untuk berlatih, kemudian akuntabel dalam tim kurang jelas. Ya. Jadi antara kerugian dengan keuntungannya itu lebih banyak keuntungannya, gitu ya. Kalau kerugiannya ini mungkin bisa
dikondisikan, bisa diminimalisir ya ketika teman-teman nanti praktek di rumah sakit. Ya. Nah, prinsipnya untuk tim nursing ini merupakan suatu model asuhan keperawatan yang dilaksanakan oleh satu tim terhadap satu atau sekelompok klien pasien. Ya. Tim dipimpin oleh seorang perawat yang secara klinis kompeten, mempunyai kemampuan yang baik dalam berkomunikasi, mengorganisasi, dan memimpin. Jadi harus memiliki keterampilan ini. Komunikasi efektifnya dengan setiap orang itu baik, bisa mengorganisasi, bisa mengkontrol, ya, dan bisa mengarahkan, memimpin. Itu adalah kriteria ketika menjadi seorang ketua tim. Karena seorang ketua tim itu akan menjadi pimpinan dari sekelompok perawat. Ya, jadi harus dipercaya. Dalam model ini, tim dapat terdiri dari pelaksana asuhan dengan level kemampuan yang berbeda. Tetapi semua aktivitas tim harus terkoordinasi secara baik. Nah, ini metode. Selain metode tim, metode primer ini juga yang populer. Ya. Kalau tadi metode tim itu lebih banyak di kelas 2 atau kelas 3, untuk metode primer ini ya, itu lebih banyak di kelas 1, VIP dan VVIP. Ya, kenapa? Nih, tenaga keperawatan profesional ya, itu bertanggung jawab terhadap 4 sampai 5 klien. Bertanggung jawab terhadap kondisi klien, semua kebutuhan dan koordinasi dengan tim kesehatan. Ya, kemudian bertanggung jawab mulai klien masuk sampai pulang. Pada saat tidak bertugas, primary nursing lain bertindak sebagai associate primary nursing yang libur tidak jaga. Ya, jadi dia bertanggung jawab penuh. Ya, selama 24 jam. Ya, selama pasien itu dalam perawatan. Nah, ini keuntungannya. Ya, primary nurse. Ya, ada autonomi, motivasi, holistic care, work with professional staff, kemudian increase patient report, ya, dan increase communication with physician and other healthcare provider. Ngerti? Jadi ini adalah keuntungan yang didapatkan ketika kita melakukan metode primer, ya. Dan kerugiannya, ya, di sini registered nurse may not wait 24 hour responsibility. Kemudian RN may be an experience and lack of autonomy. Kemudian costly for the agency. Kemudian ini MPKP, ya, model pelayanan, ya, yang dimana model pelayanan ini merupakan yang dulunya fragmentasi, ya, terpilah-pilah, ya, sehingga bisa menurunkan tanggung jawab dari seorang perawat. Ya, maka dibentuklah MPKP. Apa MPKP? Model pelayanan keperawatan profesional. Ya, ini menurut Storus. Tujuannya meningkatkan kualitas asuhan keperawatan, ya, melalui penataan sistem pemberian asuhan keperawatan baik struktur, proses, dan nilai-nilai yang diyakini dalam pemberian asuhan keperawatan. Ketahui ada jenis MPKP. Ya, MPKP pemula, yang dimana MPKP pemula ini semua tenaga minimal D3 keperawatan. Kemudian ada MPKP 1, di mana MPKP 1 ini Karu dan Katim itu harus nurse, ya, dan menggunakan metode tim atau primer. Ya. Dan MPKP 2 itu tenaga spesialis keperawatan sebagai konsultan. Ya, ada bimbingan riset, 1 spesialis, 10 perawat pelaksana. Ya, jadi harus ada S2-nya. Ya, untuk MPKP 2. Dan MPKP 3, ya, itu ada spesialis dan doktoral keperawatan, ya, untuk menunjang riset atau penelitian. Harus ada S2 dan S3-nya. Ya. Jadi kita bisa menerapkan MPKP, ya, MPKP yang mana tergantung, ya, apakah MPKP pemula 1 2 3, yang terpenting terpenuhi kriterianya. Ada pilar MPKP. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kenapa sih ada pilar MPKP yang harus diketahui, ya? Yang pertama harus ada professional value, nilai-nilai profesional, ya, kompetensi yang harus kita miliki, dan ada caring relationship. Kemudian ada manajemen approach, ya, pendekatan manajemen. Harus ada planningnya, organizingnya, actuating, dan ada controllingnya.
ya. Dan ada kompensasinya, karir rewardnya. Apakah penambahan penghasilan, gaji, ataupun meneruskan sekolah, ataupun mengikuti pelatihan, ya seminar, ya dan lain-lain. Harus ada ya kompensasinya. Ya, dan harus ada professional relationship ya antara perawat dengan pasien, perawat dengan tim kesehatan lainnya, ataupun perawat dengan perawat. Ya. Dan ada patient care delivery. Ya. Dan ini merupakan salah satu pilar MPKP. Oke, itu ya yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan ya yang teman-teman sampaikan atau belum mengerti. Ya, silakan. Jadi bertanya Pak, sebenarnya kenapa saya nggak. Kalau misalkan Bapak kan tadi nyebutin penerapan metode primary nursing. Nah, penerapannya di dalam ruangan itu bagaimana? Oke, nah primary nursing ini adalah memang antara model team dengan model primary nursing itu sangat populer, ya, sangat banyak sekali. Ya, tadi setelah dikatakan ya bahwa primary nursing itu harus memiliki kompetensi yang sangat terampil, dan untuk primary nursing ini seorang perawat primer itu akan bertanggung jawab ya selama 24 jam. Dan untuk primary nursing ini, metode primer ini tadi cocoknya itu di VIP ya ataupun kelas 1. Karena kalau di kelas 3 itu akan banyak. Jadi pelaksanaannya tadi tanggung jawab seorang perawat primer akan 24 jam penuh walaupun dia sedang libur, sedang off ataupun sedang cuti. Tetap semua tindakan yang dilakukan oleh perawat pelaksana itu harus berkoordinasi dengan perawat primer. Nah, jadi tidak sembarangan juga kita bisa menjadi seorang perawat primer. Mungkin itu ya untuk pertemuan kali ini, gitu ya. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat, berguna, dan bisa nantinya menjadi bahan ya, bahan ilmu ataupun bahan bekal teman-teman ketika teman-teman praktek di rumah sakit, baik sebagai seorang praktikan ataupun sebagai seorang perawat nanti. Ya. Oke, untuk pertemuan kali ini mungkin saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita upload bersama-sama.